Cucu yang tak dianggap. Kisah nyata. Ibu mertuaku menyuruh menggugurkan kandunganku. Alasannya adalah khawatir anakku nanti cacat, karena sebelumnya pernah keguguran dan tidak dikeret. Tentu saja aku menolak dan melakukan perlawanan. Perjuangan dan perlawanan seorang istri yang anaknya tak dianggap sebagai cucu oleh mertua sendiri. Cerita ini kisah nyata, kisah dari seorang teman Facebook yang ingin kisahnya dituliskan. Nama dan tempat sudah disamarkan. Disuruh gugurkan kandungan, September 2012. Bang, aku hamil bang, kataku pada suami seraya menunjukkan tespek bergaris 2. Alhamdulillah, jawab suami seraya memeluk dan mencium keningku. Bahagia rasanya aku akan jaga janinku. Tak ingin terjadi seperti kehamilan pertama yang keguguran. Saat itu sudah 4 bulan, tapi keguguran. Aku sangat sedih saat itu. Padahal itu anak pertama, cucu pertama yang sangat diharapkan ayah dan ibu mertua. Segera ku ambil HP mengabarkan berita bahagia ini pada ayah dan ibu mertua. "Bau, aku hamil," kataku begitu telepon tersambung. "Cepat sekali, baru 3 bulan yang lalu keguguran." Jawaban ibu mertua justru terasa tak enak di hati. Kukira beliau akan mengucapkan alhamdulillah, ternyata tidak. Memang ketika aku keguguran dulu, ibu mertua menyuruh aku untuk kiret. Akan tetapi aku takut dan memilih pengobatan alternatif. Cepat dikasih Tuhan, alhamdulillah bau, kataku lagi. Berharap ibu mertua ikutan mengucapkan syukur. Kehamilan seperti itu beresiko, Piana. Rahimmu belum bersih karena tak dikuret. Dulu pas kau keguguran, kata ibu mertua. Lah, kukira kehamilanku akan disambut bahagia. Yang terjadi justru dapat ceramah panjang lebar, padahal ini calon cucu pertama mereka. Aku tak bisa lagi berkata-kata. Aku memang membantah ibu mertua dulu tak mau dikuret. Tak kuceritakan pada suami perkataan ibu mertua, khawatir hubungan anak dan ibu renggang karena ketidakpatuhanku dulu. Suami menyambut bahagia kehamilanku ini. Dia tak memperbolehkan aku kerja. Mulai nyuci, masak, semua dia yang kerjakan sebelum pergi kerja. Suamiku bekerja sebagai honorer di Pemkab. Keesokan harinya aku dapat telepon dari ibu mertua. Saat itu sore hari. Ketika teleponku terima, terdengar suara orang ramai. Mungkin mereka lagi berkumpul di rumah ibu mertua. "Mana si Dika?" tanya ibu mertua setelah basa-basi sejenak. "Itu bau," jawabku seraya berteriak memanggil suami. "Hidupkan speaker, ini harus didengar Dika," kata ibu mertua. Lalu terdengar suara ayah mertua. "Begini Dika, Piana, kami sudah musyawarah di sini tentang kehamilan Piana. Jadi kami memutuskan supaya digugurkan saja," kata ayah mertua. Perkataan ayah mertua itu serasa bagaikan petir di siang hari. Bagaimana bisa mereka menyarankan tindakan tercela seperti itu? Ini anakku. Kami sudah berjuang untuk mendapatkan anak. Malah disuruh digugurkan. "Kenapa ya?" tanya suami aku sudah tak bisa berkata-kata lagi. "Abang tanya lagi kenapa? Jangan bodoh jadi orang bang." Terdengar suara laki-laki. Aku kenal suara itu Dimas, adik suamiku. Adik iparku itu memang tinggal bersama ayah mertua. Dia juga sudah menikah, lebih dulu setengah tahun dia menikah baru kami. "Ya, memang kenapa? Apa salahnya?" tanya suami lagi. "Pantas saja abang sampai 7 tahun kuliah, otaknya lemot, payah nangkap," kata Dimas. Suamiku memang 7 tahun kuliah, IPK-nya pun hanya 2,4. Suamiku yang duluan kuliah daripada adiknya. Tapi adiknya itu yang lebih dulu diwisuda dan lebih dulu menikah. Mereka selalu menganggap suamiku bodoh. Padahal menurut suami dia lama kuliah karena harus sambil kerja,
karena dia anak tertua yang harus membantu sekolah adiknya. Begini Dika, itu terlalu cepat hamil, baru 3 bulan yang lalu keguguran. Sekarang sudah hamil lagi. Disarankan dulu dikuret, kalian tidak mau. Ibu mertua bicara lagi. Memang kenapa? Suami masih bertanya. Anakmu nanti cacat, kata teman saya yang dokter. Anak seperti itu ada kemungkinan cacat, karena rahim belum bersih. Kami tidak mau punya cucu pertama yang cacat, kata ayah mertua. Astagfirullah, aku hanya bisa istighfar. Suami juga tampak terdiam sejenak hening. Akan tetapi hubungan telepon masih tersambung. Bilang istrimu harus digugurkan, setelah itu baru program kehamilan lagi. Biar dapat anak laki-laki yang sehat dan jadi penerus marga kita. Pohopu panggoaran, kata ayah mertua. Pahopu panggoaran artinya cucu pertama, cucu yang namanya diambil jadi panggilan kakek dan neneknya. Tidak mau, ini rahimku, anakku, perutku, aku tidak mau menggugurkannya. Aku akhirnya bicara tegas. Kau dengar itu Bang Dika, kakak itu bicara begitu sama ayah, ajari istri pun gak bisa, kata Dimas lagi. Hei, tutup mulutmu itu Dimas, cukup sudah kau hina suamiku. Kau hanya iri, kau duluan nikah tapi istrimu belum hamil, kataku geram. Gak sopan kali ngomongnya, aku bicara dengan anakku, bukan denganmu, kata ibu mertua. Ini perutku yang kalian bicarakan, aku berhak bicara, kataku tegas. Ajari dulu istrimu itu sopan santun Dika, istri itu harus nurut suami, suami itu nurut ibunya. Jadi aku suruh kau gugurkan kandungan istrimu. Jika dia membantah, ceraikan, kata ibu mertua lagi. Telepon pun dikututup. Dipit.